Shalom anak-anak. Nah, anak-anak, kita mau mengingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. God is good. Nah, kita mau bersyukur karena Tuhan itu baik. Kita mau bersyukur kalau kita itu dipanggil menjadi anak-anaknya. Yuk, sama-sama kita mau nyanyikan lagu Bersyukurlah kepada Tuhan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudera. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudera. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sebelum kita mau melanjutkan ibadah kita mau sama-sama berdoa dulu ya anak-anak ya. Kita lipat tangan, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami semua Tuhan pada hari ini bisa datang bersama-sama beribadah. Walaupun kami masih di rumah kami masing-masing, tapi kami sungguh bersyukur Tuhan, kami masih punya kesempatan untuk bisa bangun hari ini. Dan terlebih lagi Tuhan, kami bisa bersama-sama memuji Tuhan dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan hari ini, biar kiranya kami bisa fokus Tuhan, mengarahkan hati kami hanya kepada-Mu saja Tuhan. Biarlah hari ini kami memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dan mendengar firman Tuhan juga dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami sampai selesai nanti. Kami mengembalikan doa ini Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, seperti lagu yang tadi kita sudah nyanyikan, kita bersyukur gitu ya, kita sudah dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Kita juga mau bersyukur ya, walaupun sekarang kita masih ada di dunia ini, kita jadi anak-anak Tuhan yang mungkin kita bisa bercahaya gitu ya, kita bisa menyebarkan firman Tuhan yang lain. Nah, kita mau sama-sama ya, kita mau naikkan satu lagu, mengucap syukur pada Tuhan, 10,000 Reasons. It's time to sing your song.
Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Nah, anak-anak, setelah kita nyanyi bersyukur kepada Tuhan, kita juga mau mengingat gimana kita ini sudah dipenuhi oleh kasih-Nya Tuhan. Dan kita juga mau menyebarkan kasih Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Yuk sama-sama kita mau nyanyikan lagu Show Me Your Ways. Show me Your ways, Your truth, Your truth. All my hope is found in You. Show me Your ways, Your truth, Your truth. All my hope is found in You. I trust in You, Lord. I trust in You, Lord. Day by day and step by step, my hope is You, Lord. My hope is You, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in You. Show me Your ways, Your truth, Your truth. All my hope is found in You. Show me Your ways, Your truth, Your truth. All my hope is found in You. I trust in You, Lord. I trust in You, Lord. Day by day and step by step, my hope is You, Lord. My hope is You, Lord. Every heartbeat, every breath, trust in You, Lord. I trust in You, Lord. Day by day and step by step, my hope is You, Lord. My hope is You, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in You. 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 Ini susah banget nih orang kayaknya lagi kurang kerjaan nih ya, misahin antara gula, kopi, creamer,
Aduh, susah banget ini pasti. Halo anak-anak, Shalom. Lose senang sekali bisa ketemu lagi sama kalian. Lose lagi lihat video nih, ada orang yang memisahkan antara gula, kopi, dan creamer dari kopi sasetan. Kalian pernah melakukannya? Pasti susah sekali ya. Jangan lakukan. Buang-buang waktu. Nah, anak-anak bicara tentang pemisahan. Suatu waktu Tuhan Yesus pernah menyampaikan tentang pemisahan ya, antara satu kelompok orang dengan kelompok orang yang lain. Hari ini Lose mau menyampaikan tentang ini nih, apa yang Tuhan Yesus katakan. Yuk, sebelumnya kita bersama-sama bersatu dalam doa ya. Ya Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong kami dan pimpin kami. Kami boleh mendengarkan dengan baik dan juga kami mengerti. Terlebih lagi kami dapat melakukannya. Tuhan tolong dan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, selama beberapa minggu ini kita sudah sama-sama mendengarkan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apa yang harus kita lakukan? Lalu mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita kembali dari Matius 25. Mari kita melanjutkan tentang apa yang Tuhan Yesus sampaikan tentang kedatangan yang kedua kali. Matius 25, mari kita perhatikan ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33. Matius 25 ayat 31 sampai 33. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Anak-anak, apa yang terjadi waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya? Di sini dikatakan bahwa akan ada penghakiman, di mana pada saat itu akan dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu di sebelah kanan Tuhan Yesus digambarkan sebagai domba dan di sebelah kiri Tuhan Yesus digambarkan sebagai kambing. Anak-anak, penggambaran domba, kita tahu hewan domba adalah hewan yang selalu mengikuti gembalanya, betul? Hewan yang selalu mendengar suara gembalanya. Domba mengenal suara gembalanya dan domba mengikuti apa yang diperintahkan oleh gembalanya. Kemana gembalanya pergi, domba-domba ini akan mengikuti. Berbeda dengan kambing. Kambing biasanya digambarkan dengan hewan yang keras kepala. Ya, kambing seringkali tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh gembalanya. Seringkali kambing itu melakukan apa yang dia mau, tidak mengikuti apa yang seharusnya. Nah, anak-anak, domba ada di sebelah kanan, kambing ada di sebelah kiri. Kemudian di sini Tuhan Yesus, nanti kalian bisa baca ya di ayat-ayat selanjutnya, di ayat 34, di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa raja itu, yaitu Tuhan Yesus, akan mengatakan kepada domba-domba, ya, kelompok orang yang ada di sebelah kanannya, bahwa mereka akan menerima berkat dari Tuhan, dari Bapa, dan mereka akan menikmati pesta perjamuan. Mereka akan diundang masuk ke dalam pesta, dalam perjamuan. Kenapa? Karena dikatakan mereka adalah orang yang benar. Anak-anak, kelompok orang yang di sebelah kanan yang digambarkan sebagai domba, ini adalah penggambaran orang-orang benar. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang setia mengikut Tuhan Yesus. Orang-orang yang memiliki iman di dalam Tuhan Yesus. Kalian, orang-orang yang percaya, kalian percaya kepada Tuhan Yesus, maka kalian masuk ke dalam kelompok yang ada di sebelah kanan, yaitu domba-domba. Mereka mengikuti apa yang Tuhan katakan. Mereka melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan di sini ditambahkan, ada satu hal yang Tuhan lihat dari kelompok orang ini. Apa itu? Mereka
mau mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Di sini dikatakan, ketika aku lapar, ketika Tuhan Yesus lapar, mereka memberi makan. Ketika aku haus, mereka memberi minum. Ketika aku kedinginan, mereka memberikan pakaian. Ketika aku sedang sakit, mereka membesuk, mengunjungi. Mereka bertanya, kapan itu? Kapan mereka membesuk Tuhan Yesus? Kapan mereka memberi makan Tuhan Yesus? Kapan mereka memberi minum Tuhan Yesus? Kapan? Tuhan Yesus katakan kapan? Tuhan Yesus mengatakan ketika kamu melakukan hal-hal tadi, gitu ya, perbuatan baik kepada orang saudara-saudara yang paling hina, orang yang membutuhkan pertolongan, orang yang membutuhkan bantuan. Anak-anak, kalau kita memang benar percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka seharusnya kita juga mengasihi yang lain. Bentuk kasih kita kepada Tuhan Yesus terlihat melalui perbuatan kita. Kita peduli kepada yang lain, kita mengasihi yang lain, kita mau menolong yang lain. Lalu saya membacakan satu bagian firman Tuhan lagi dari Matius 22. Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 39. Di sini dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Anak-anak, Tuhan mau kita mengasihi Dia. Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh. Tetapi ada hukum yang lain, yaitu kita mengasihi sesama kita. Kalau kita sayang kepada Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan kita, maka pasti kita juga mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang yang ada, yang membutuhkan pertolongan. Kalau kalian sayang sama Tuhan Yesus, maka kalian juga akan menyayangi, peduli kepada orang-orang yang ada di sekeliling kalian yang membutuhkan bantuan. Misalnya, sekarang kalian sudah mulai sekolah onsite ya, bertemu dengan teman-teman, belajar di sekolah. Mungkin teman kalian lupa bawa alat tulis, dan kalian punya alat tulis lebih. Kalian tahu teman kalian ini membutuhkannya. Kalian bisa memberikan, meminjamkan alat tulis kalian kepadanya. Di rumah kalian melihat mungkin papa mama capek, papa mama lagi banyak kegiatan, banyak pekerjaan, atau lagi beres-beres mama. Kalian bisa bantu dengan apa yang kalian bisa. Atau setidaknya kalian tidak buat berantakan rumah gitu ya. Atau kalau kalian sedang main, selesai main kalian bereskan itu mainan-mainan kalian. Itu membantu, kalian peduli. Nggak sembarangan misalnya pulang habis dari sekolah pergi, kalian lempar tas, lempar itu sepatu atau buka baju sembarangan. Tapi ayo kita taruh di tempat yang semestinya, kita rapikan itu. Nah itu akan membantu, peduli. Mungkin teman kalian ada yang sakit, kalian bisa mendoakan, itu peduli, mengasihi. Mungkin kalau teman kalian ada yang sakit, ada sedih, mungkin kalian bisa, yang punya handphone, kalian bisa chat. Atau mungkin bisa telepon. Ya, ayo kita mengasihi orang-orang sekeliling kita. Kita peduli kepada mereka. Karena itulah yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu kan kelompok yang sebelah kanan yang domba. Bagaimana kelompok yang sebelah kiri yang kambing? Di sini Tuhan Yesus menegur mereka. Bahkan Tuhan Yesus mengusir mereka. Ya dikatakan Tuhan mengusir mereka, disuruh mereka pergi. Mereka itu dimasukkan ke dalam api yang tidak akan pernah padam. Mereka menerima hukuman. Kenapa? Karena mereka bukan orang yang percaya. Atau mereka mengaku percaya tetapi sesungguhnya mereka tidak sungguh-sungguh percaya. Terlihat dari mana? Mereka tidak mengasihi yang lain. Mereka tidak peduli kepada yang lain. Mereka yang penting adalah keinginan dirinya sendiri. Saya maunya seperti apa, itu yang saya lakukan. Saya nggak peduli dengan orang lain. Kalau saya menyakiti orang lain, saya nggak peduli. Yang penting saya maunya apa. Yang penting saya mau melakukan ini, saya lakukan. Seperti tadi ya, kambing itu tidak mau ikutin gitu ya, keras kepala, udah dikasih tahu tetap.
Nah, itu yang sebelah kiri. Mereka akan mendapatkan penghukuman karena mereka bukan orang-orang benar. Karena mereka juga tidak peduli kepada yang lain. Anak-anak, kalian kelompok yang kanan atau yang kiri? Saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya, saat ada penghakiman itu, kalian masuk dalam orang-orang benar atau tidak? Rasul berharap dan Rasul percaya kalian masuk dalam kelompok orang-orang yang benar. Domba-domba. Ya, setialah ikut Tuhan, percaya terus kepadanya, dan tunjukkan kalau kalian percaya kepada Tuhan Yesus. Tunjukkan kalau kalian sayang kepada Tuhan Yesus. Dengan apa? Mengasihi yang lain, peduli kepada yang lain. Tapi ingat ya, keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, bukan dengan perbuatan kita. Kita melakukan perbuatan baik, kita menolong orang yang lain, mengasihi yang lain, karena itu adalah bentuk kita sayang kepada Tuhan, bentuk dari iman kita. Oke? Yuk, mari kita melakukan firman Tuhan ya. Mari kita peduli kepada yang lain. Kita mau bersama-sama menghafalkan ayat firman Tuhan hari ini dari Matius 24. Matius 25 ayat yang ke-40. Matius 25 ayat 40. Nah, kita akan hafalkan mulai dari kata aku berkata kepadamu. Oke? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita baca sekali lagi ya. Matius 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Mari kita melakukannya. Ya, karena itu dalam Kolose juga dikatakan ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Nah, seperti untuk Tuhan. Waktu kita peduli, mengasihi orang lain, kita mengasihi bentuk kasih kita kepada Tuhan, kepedulian kita. Yuk, kita mengasihi yang lain ya, peduli kepada yang lain. Kiranya Tuhan menolong kalian semua untuk bisa melakukan firman Tuhan ini. Langsung mengajak kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah mereka boleh sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Mereka boleh terus setia mengikut Engkau. Mereka juga boleh menunjukkan kasih mereka kepada Engkau melalui kasih mereka kepada orang-orang di sekeliling mereka. Tuhan, tolonglah setiap anak-anak-Mu, biarlah mereka boleh peduli kepada orang-orang di sekeliling mereka yang membutuhkan bantuan pertolongan. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, Kau yang menyertai setiap mereka. Biarlah mereka boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ibadah kita hari ini selesai sampai sini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.